nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah Masjid Ami Abdullah yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hari ini kita telah melewati saum Yaum Isnin, hari Senin. Senang rasanya ulun berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan berkat berkumpul dengan pian orang-orang soleh, mudah-mudahan ulun juga tertular kesolehan pian. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Seseorang itu bergantung kepada agama teman dekatnya. Pian orang-orang soleh, mudah-mudahan ulun tercatat juga sebagai orang yang soleh karena berkumpul dengan pian. Makanya Nabi kemudian mengatakan, falyanzur ahadukum may yukhalilu. Maka hendaklah seseorang itu memperhatikan dengan siapa dia memilih teman. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pilih-pilih teman, itu tidak sesuai dengan hadis Nabi. Justru kata Nabi, falyanzur ahadukum may yukhalilu. Hendaklah salah seorang di antara kalian itu memperhatikan dengan siapa dia berteman. Mudah-mudahan kita merasakan nikmat berteman dengan orang soleh, dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan malam hari ini, kelak kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayolah hadirin rahimakumullah. Beberapa pekan yang lalu heboh dan viral sebuah tayangan podcast dari seorang selebritis, mantan mentalis, yakni sebut saja namanya Deddy Corbuzier. Kenapa ulun angkat tema ini? Karena saya juga gundul seperti beliau, cuma sudah tumbuh. Bedanya nih gundul karena bertahalul. Yang jadi persoalan adalah pada podcast dia itu, dia memberi judul podcastnya itu dengan judul yang menghebohkan, menuai pro dan kontra. Judulnya itu adalah tutorial LGBT. Waktu dikonfirmasi oleh gurunya sendiri, yakni Gus Muafik, beliau ngeles mengatakan itu bukan arti tutorial untuk melakukan, tapi tutorial untuk tidak melakukan. Alasan itu menurut ulun belum bisa kita terima. Di mana-mana yang namanya tutorial itu untuk mengerjakan. Yalah, tutorial mengolah wadai untung misalnya. Nah, itu artinya cara mengolah wadai untung, supaya maksudnya setelah itu kita bisa mengolah wadai untung. Jadi sekali lagi, di mana-mana yang namanya tutorial itu mengajak untuk melakukan. Ini akhirnya video itu viral, dan dia sudah menerima buah dari apa yang dia lakukan itu di dunia. Jadi konon katanya di Instagram 8 juta followersnya unfollow, tidak lagi mengikuti. Kalau di YouTube 100.000 subscribernya unsubscribe. Nah, ini hukuman di dunia. Dan kalau dia tidak bertaubat, hukuman di akhirat menanti. Loh, saya kan bukan pelaku homoseksual. Misalkan dia ngeles begitu. Betul.
Bukankah istrinya Nabi Lut alaihissalam itu juga dilaknat Allah, diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan pelaku liwat, bukan pelaku homoseksual. Istrinya Nabi Lut itu cuman ya yang mempromosikan. Ketika para malaikat datang menemui Nabi Lut, asalnya menemui Nabi Ibrahim, menyampaikan kabar gembira, wahai Ibrahim, istrimu ini nanti akan hamil dan melahirkan. Disodongi makanan oleh Nabi Ibrahim, dia nggak makan karena malaikat nggak makan, nggak minum. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Lalu datanglah ke Nabi Lut dalam tampilan para pemuda yang ganteng. Nah, disinilah berperan istrinya Nabi Lut. Dia naik ke atas menara rumah, ngasih simbol kode begitu, mengundang para laki-laki hidung belang untuk mendatangi tamunya Nabi Lut alaihissalam. Nah, ketika itu Allah perintahkan Nabi Lut dan keluarganya yang mengikuti Nabi Lut untuk segera meninggalkan kampung Sodom, kecuali istrinya yang tertinggal. Lalu kemudian Allah hukum mereka, diangkat, itu di dalam Quran disebut diangkat, kemudian dibalik, kemudian ditimpakan. Yang di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi ke bawah, dan seterusnya. Jadi tidak selalu pelaku yang dilaknat Allah dan dilaknat Rasulullah yang mempromosikan itu juga kena laknat. Nah, mudah-mudahan dia segera bertobat. Nah, tapi rupanya hadirin, ini tidak berhenti sampai di sini. Tanggal 17 Mei, beberapa hari yang lalu, 13 hari yang lalu, Kedutaan Besar Inggris pada tanggal 17 itu mengibarkan bendera pelangi. Nah, bendera pelangi ini simbol bendera LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, berdampingan dengan bendera Inggris. Alasan mereka hari itu adalah hari anti homofobia. Jadi homo itu artinya pernikahan atau perkawinan, hubungan seksual sejenis. Fobia itu artinya yang tidak suka. Jadi kalau kita mengenal istilah Islamofobia, artinya tidak suka dengan Islam. Nah, mereka ini memperingati tanggal 17 Mei itu hari anti homofobia. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai ya pada hari itu mereka ingin mempromosikan jangan sampai para pelaku homoseksual ini dibenci. Maksudnya begitu. Nah, akhirnya muncul protes dari Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Karena bagaimanapun kan ini negara Indonesia. Kita negara yang beragama. Pancasila itu sila pertama jelas menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Padahal 6 agama di dunia itu tidak ada satupun yang menyetujui homoseksual. Lalu apa kata mereka? Kata dari kementerian, dari kedubes Inggris, dia mengatakan kami itu memperingati hari anti homofobia karena homoseksual atau orientasi seks homoseks itu termasuk hak asasi manusia, dan hak asasi manusia itu harus dilindungi, tidak boleh dikriminalisasikan. Nah, jadi dari sini kita paham, Pak, ternyata HAM itu adalah alat barat untuk menjajakan isme-isme mereka, pandangan-pandangan mereka, ya, termasuk untuk melindungi kebiasaan buruk menyimpang mereka, kebebasan mereka, termasuk dalam hal homoseksual. Jadi HAM itu digunakan oleh mereka untuk menjaga, melindungi pandangan-pandangan mereka yang berbeda dengan pandangan kita, orang timur, lebih-lebih orang yang beragama. Hadirin yang ulun sampaikan, yang ulun muliakan, kenapa ini penting ulun sampaikan? Ternyata perilaku homoseksual ini bukan perilaku 1-2 orang. Kalau yang diwawancarai Deddy Corbuzier itu ragil namanya, sama satu orang Jerman gitu ya. Ternyata menurut data dari republika.co.id saya dapatkan, di Indonesia pelaku homoseksual ini banyak. Dan kalau di ranking 3 ranking provinsi dengan pelaku homoseksual terbanyak itu, yang pertama nomor 1 Jawa Barat, yang gubernurnya sedang dapat musibah, anaknya tenggelam di sungai di Swiss, Pak Ridwan Kamil. Di Jawa Barat
itu ada 300.000 lebih gay di Jawa Barat. 300.000 lebih gay, tepatnya 300.198. Di antara 300.000 itu 4.895, hampir 5.000 orang homoseks ini mengidap HIV/AIDS. Kenapa? Karena memang pelaku homoseksual itu 25 kali lebih rentan, lebih rawan tertular HIV/AIDS. Kalau 300.000 ini, Pak, dan ini penyakit menular ini. Menular dalam arti karena dia itu diantara kebiasaan pelaku homoseks itu suka gonta-ganti pasangan. Nah, kalau dia ganti pasangan dengan yang lain, lalu pada saat yang sama menularkan HIV/AIDS, itu semakin meluas. Wabah penyakit HIV/AIDS. Itu nomor 1 Jawa Barat. Nomor 2 Jawa Tengah. Siapa gubernurnya? Ganjar Pranowo ya, yang termasuk bursa calon presiden. Ternyata di Jawa Tengah itu ada 218.000 lebih. Jadi di bawah Jawa Barat, tapi cukup besar angkanya. 218.000 lebih gay. Dan 12.000-nya, hampir 12.000 itu terindikasi HIV/AIDS. Jadi hampir 12.000. Lalu nomor 3 itu DKI Jakarta. DKI Jakarta angkanya 27.700 G. 5.500-nya pengidap HIV/AIDS. Jadi kesimpulannya Pak hadirin, ini bukan perkara sepele. Ini perkara besar. Ini perkara yang membahayakan generasi kita yang akan datang. Dan kita semakin miris, semakin sedih ketika ini kemudian dipromosikan lewat akun YouTube tadi itu, seorang YouTuber. Dan mirisnya ini tahun 2016 Presiden Jokowi pernah mengatakan, ini saya cuma mengutip dari BBC Indonesia, polisi harus melindungi kaum LGBT dan minoritas lain. Itu pernyataan Pak Jokowi. Maksudnya melindungi, jangan sampai dikriminalisasi, jangan sampai di main hakim sendiri. Nah, itu main hakim sendiri nggak boleh, tapi kalau main hakim bersama boleh. Itu guyonan. Nah, kemudian ada data pernah itu terjadi pesta seks gay di Kelapa Gading Jakarta, digerebek polisi. Saya itu ditangkap 141 orang, laki-laki semua, 141. Setelah itu apa yang dilakukan? Nggak bisa diapa-apai. Jadi cuma ditangkap, didata, KTP-nya dicatat, setelah itu dilepas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata di Indonesia ini belum ada payung hukum yang mengatur bahwa pelaku seks menyimpang ini, baik lesbi maupun gay, itu belum ada aturan yang mengatur bahwa mereka itu bisa ditindak dengan hukuman pidana. Memang kita sedang membahas rancangan undang-undang hukum pidana RUHP, tapi itu mentok, belum berlanjut. Ya, belum berlanjut. Nah, kalau itu disahkan memang akan ada sanksi hukumannya. Tapi pun di sana disebutkan harus ada unsur pemaksaan. Kalau suka sama suka belum diatur. Nah, itu Pak Mahfud MD mengatakan demikian. Jadi Menteri Polhukam, Menko Polhukam mengatakan belum ada payung hukum yang mengatur tentang perilaku seks homoseks, perilaku menyimpang. Akhirnya nggak bisa diapa-apain. Nah, lalulah mereka bermain di situ. Cuma memang kalau mereka kawin secara terang-terangan di Indonesia ini belum legal, Pak. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan di pasal 1 jelas menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah berlainan jenis. Jadi kalau secara resmi belum sah. Tapi kalau mereka melakukan hubungan seks menyimpang ini secara sembunyi-sembunyi, belum ada aturan hukumnya memang di Indonesia. Nah, di dunia ini ada 30 negara yang sudah melegalkan perkawinan sejenis. Makanya si Ragil itu dia pergi ke Jerman lalu menikah dengan pasangannya itu. Nah, seolah-olah podcast itu ingin mengabarkan Anda kalau mau legal seperti kami, pindah saja ke Jerman atau ke 30 negara yang melegalkan perkawinan
sejenis. Nah, inilah hadirin persoalannya. Ternyata di negara kita ini belum ada aturan hukumnya. Dan masih dinaungi oleh HAM tadi itu. Jadi mereka bisa berlindung di balik HAM. Bisa dibayangkan ini hadirin. Ini kalau kita nggak risau, kita nggak peduli dengan persoalan ini, bisa jadi itu tetangga kita, na'udzubillah itu orang dekat kita ternyata mengidap penyakit menyimpang. Dulu tahun 2020 dimuat di kompas.com 9 Maret 2020. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Cahyokumolo mengatakan begini, tidak ada sanksi hukum bagi ASN yang melakukan LGBT. Jadi kalaupun ada ASN, ya nggak ada sanksi hukum. Kalaupun ada itu hanya soal etik. Tapi pada saat yang sama di tahun 2019 dia mengatakan, ya, bagi yang pakai cadar atau celana cingkrang itu nanti teranggap sebagai radikal, kan gitu. Nah, bagaimana Islam mengatur persoalan ini? Nah, kita perlu mengkaji ini hadirin. Islam 1400 tahun yang lalu sudah mengatur ini dengan sangat detail, dengan sangat rinci. Kita orang modern di negara kita 70 tahun lebih merdeka, ternyata belum punya aturan. Islam 1400 tahun yang lalu sudah punya aturannya. Nah, disinilah kesempurnaan agama kita, kesempurnaan agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Sehingga sering kita katakan agama kita itu bukan cuma agama ritual, tapi juga adalah mabda atau ideologi. Islam itu bukan hanya mengatur spiritual ibadah, tapi juga memiliki konsep kehidupan, nizamul hayah, bagaimana mengatur kehidupan. Nah, ternyata dalam Islam 4 hal itu dibedakan hadirin. Jadi istilah lesbian, gay, kemudian LGB-nya itu biseksual, T-nya itu transgender, masing-masing itu ada status hukumnya. Dan Islam sudah menetapkan apa hukuman bagi orang yang melanggar. Jadi ada sanksi hukumnya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang lesbian. Ini penting kita detailkan supaya kemudian kita tidak masuk pada jar orang itu generalisasi, hantam berait. Sama aja jar lesbian, gay, biseks, transgender itu sama aja. Beda. Agama kita membedakan. Yang pertama kita bahas dulu tentang lesbian. Lesbian itu kalau bahasa Arabnya atau bahasa dalam kitab-kitab itu disebut as-sihaq. Jadi dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan as-sihaqu wal musahaqatu lughatan wa istilahan. Apa maksud lesbian itu secara bahasa dan secara istilah? An taf'alal mar'atu bil mar'ati mithlu surati ma yaf'alu biha ar-rajul. Yakni perempuan melakukan terhadap perempuan seperti yang dilakukan laki-laki terhadap dia. Artinya perempuan melakukan hubungan badan dengan perempuan. Nah, caranya kayak apa orang pada tahu. Apa hukumnya? Disebutkan dalam kitab La khilafa bainal fuqaha'i fi anna sihaka haramun. Tidak ada khilaf di antara fuqaha. Fuqaha itu siapa? Ahli fikih. Jamak dari faqih, fuqaha. Jadi tidak ada khilaf di antara ahli fikih. Jadi kalau ada yang mengatakan khilaf, ada yang mengatakan itu ikhtilaf, beda pendapat, mungkin itu bukan ahli fikih, Pak. Orang kelompok liberal itu dulu ada situsnya Jaringan Islam Liberal. Di salah satu artikel itu menuliskan tentang dalil-dalil dari ayat Al-Quran yang membolehkan lesbian dan homoseks, dia bilang. Ketemu dalilnya, Pak, versi mereka. Terus ada juga menulis jurnalnya jurnal Justisia, diterbitkan salah satu universitas Islam tertentu, belum tidak sebut. Itu judul besarnya adalah Indahnya Perkawinan Sejenis. Na'udzubillah. Apa ayatnya? Nah, di Quran mereka ketemu ayatnya. Nanti bisa pian baca dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan ada ayat bunyinya begini, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Jadi kata mereka ini ayat tentang bolehnya gay, homoseksual. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Berkeliling, yatufu, jadi kata tawafa yatufu, tawaf.
artinya berada di sekitar mereka. Alaihim, atas penduduk surga itu, wildanun. Apa itu wildanun? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyebutkan itu anak-anak kecil yang meninggal sebelum masa baligh. Nanti mereka menjadi pemuda surga. Ada juga yang berpendapat itu anak orang kafir termasuk di dalamnya. Tapi kalau menurut Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh muridnya yakni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wildan itu bukan anak yang meninggal sebelum balik ketika di dunia, tapi memang Allah ciptakan mereka di surga yang remaja terus, mukhalladun, terus tetap remaja. Nah, itu wildan dan mukhalladun. Jadi ada ikhtilaf. Nah, sementara anak-anak yang meninggal di dunia, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nanti mereka juga akan masuk surga dan dalam keadaan dewasa sebagaimana laki-laki surga. Disebutkan di kitab beliau itu, ahlu surga itu nanti tingginya seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam ketika di surga. Berapa tingginya? Sittina dhira'an, 60 hasta. Hasta itu dari sini ke sini. Sittina dhira'an, sittin itu 60. Nah, satu zira itu rata-rata, kalau ziranya orang Arab 50 cm. Berarti kalau disebutkan sittina zira'an 60 cm, berarti kali 0,5 sama dengan 30 meter. Jadi pian ini perkataan Pak ya, karena jadi 30 meter tingginya. Amin. Kan jadi ahlu surga semua ini. Tolak ke Mekah Madinah Pak, itu banding mana orang kita ini orang Indonesia, terbanding dengan orang Turki, orang Arab, orang Aljazair, tinggi-tinggi, hidung mancung-mancung aja. Kita ini Allah digepak ubahnya terabah kita. Tapi ketika melihat itu lu sebutin aja apa yang terpikir ayah kita di dunia gitu. Insya Allah karena di akhirat kita sama-sama 30 meter tingginya. Itu aja lah. Nggih, belum lagi kalau berpandar binanya Pak, hidung mancung-mancung. Jadi makanya bercadar atau kan. Kelihatan mata itu sudah kelihatan bunga, supaya apalagi terlihat hidungnya. Untung bercadar. Nah, tapi insya Allah ibu-ibu yang di belakang, perempuan-perempuan dunia, meskipun hidungnya tak semancung perempuan Turki, perempuan Arab, insya Allah kena mancung kayak tujuan. Jadi jangan sedih ya. Apalagi terbanding lawan yang Afrika Pak ya. Kita ini masih mending gitu. Tapi insya Allah lah, insya Allah. Kalau kita orang-orang soleh, ahlul jannah, tingginya tadi 30 meter. Baik, kalau lanjut. Jadi kata para ulama, la khilafa bainal fuqaha'i fi anna sihata haramun liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sihaku zinan nisa bainahunna. Jadi lesbi itu adalah perzinahan yang dilakukan perempuan dengan perempuan. Waqad addahu Ibnu Hajarin minal kabair. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama fikih mazhab Syafi'i, mengatakan lesbi itu termasuk al-kabair, dosa besar. Apa hukumannya? Uqubatu sihah ittafaqal fuqaha, sepakat para ahli fikih ala annahu la hadda fi sihah li'annahu laysa zinan. Jadi kata ahli fikih, sepakat ahli fikih, pelaku lesbi itu tidak ada had. Tidak had itu maksudnya tidak ada. Jadi hukum dalam Islam itu ada 4. Ada yang disebut hudud atau had tadi, yang kedua disebut dengan jinayat, yang ketiga disebut dengan ta'zir, yang keempat disebut dengan mukhalafat. Jadi ada 4. Ini kita belajar sistem sanksi dalam Islam. Apa itu hudud? Hudud itu pelanggarannya disebutkan oleh Quran Sunnah, ini termasuk pelanggaran. Lalu Allah jelaskan apa sanksinya, apa hukumannya. Itu disebut hudud. Apa contohnya? Orang mencuri. Di Quran disebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuriwan, pencuriwati kalau telah memenuhi syarat-syaratnya, nisabnya, itu ada aturannya Pak. Enggak asal mencuri dipotong tangan. Ada aturannya. Mudah-mudahan kita bahas nanti di waktu yang lain. Nah, potong tangannya. Di sana mencuri adalah pelanggaran, hukumannya disebut ya, ini memotong, dipotong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perzinahan dilarang oleh agama, disebut hukumannya. Apa di sana? Dicambuk 100 kali untuk yang ghairu muhsan, yang belum menikah. Adapun yang sudah menikah, hadis menjelaskan dirajam.
Itu disebut hudud. Yang kedua jinayat. Jinayat itu mirip dengan hudud, tapi bedanya jinayat itu dalam perkara darah. Dalam perkara darah. Contoh apa? Pembunuhan. Nah, orang membunuh kalau melakukan dengan sengaja dihukum bunuh. Kecuali nanti ada pengampunan dari keluarganya. Apakah diampuni dengan diat atau tanpa diat? Itu disebut nanti jinayat. Di Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum qisas fil qatla. Hukum qisas pada kasus pembunuhan. Ini disebut jinayat. Ini mematahkan gigi orang, itu ada hukumannya. Mematahkan jari tangan orang, melukai jari tangan orang, semua itu ada hukumannya. Ada hitung-hitungannya. Nah, itu detail nanti dibahas dalam satu kitab judulnya Nizamul Uqubat fil Islam. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan ta'zir. Ta'zir itu apa? Pelanggarannya disebutkan dalam Quran hadis, tapi jenis hukumannya tidak disebutkan. Kalau 1, 2 tadi disebutkan, yang ketiga tidak disebutkan. Apa contohnya? Makan riba. Makan riba jelas disebut dalam Quran, dosa besar. Wa halallahu bai'a wa harrama riba dan seterusnya itu. Tapi apa hukuman pemakan riba? Di Quran tidak disebutkan. Siapa yang menetapkan? Negara. Siapa yang menetapkan? Kepala negara, qadhi atau hakim. Ditetapkan oleh mereka. Nah, ini disebut dengan ta'zir. Lalu yang ketiga ada disebut mukhalafat. Mukhalafat ini pelanggaran terhadap aturan-aturan administrasi yang ditetapkan oleh negara. Nggak pakai helm, kan nggak ada dalilnya Ustaz. Iya, tapi dilarang negara. Nah, ketika itu dilarang negara nggak pakai helm, lalu melanggar, lalu negara menetapkan hukumannya, itu disebut mukhalafat. Jadi jamaah Masjid Ami Abdullah jangan berkilah-kilah, kan ada dalil yang mewajibkan pakai helm, lalu nggak pakai helm, jangan. Ini untuk kemaslahatan kita juga. Apalagi ada lampu merah, hijau, kuning. Merah berhenti, hijau jalan, kuning melaju. Ya lah, kuning melaju lah Pak. Biasa kan gitu loh. Kuning itu karena habang lah. Nah, sebelum habang melaju kan begitu. Gitu. Harusnya kan kuning itu hati-hati, stop sudah begitu maksudnya. Dilanggar, nah itu namanya mukhalafat. Ketika itu dilanggar, lalu negara menetapkan aturan, itu disebut mukhalafat. Lalu bagaimana kita dengan hukum-hukum seperti ini? Orang Islam wajib taat. Jadi jamaah Ami Abdullah ini harus terdepan dalam ketaatan berlalu lintas, bukan untuk dilanggar. Siapapun pemimpinnya, meskipun pemimpinnya zalim sekalipun, ini aturan administrasi yang tidak ada hubungannya dengan aturan syariat, sudah ditetapkan oleh negara. Selama tidak melanggar syariat, sami'na wa ata'na. Kita jalankan. Nah kembali ke tadi, bagi perempuan lesbi itu kata para ulama ini tidak masuk had, tapi nanti dia wa inna ma yajibu fihi ta'zir, wajib dia nanti ditakzir li'annahu maksiyatun, karena dia termasuk maksiat. Jadi perempuan yang bergaul berhubungan badan dengan perempuan itu tidak dirajam, karena kalau rajam itu masuknya had. Tidak pula dicambuk, itu masuknya had. Lalu dia apa? Ditakzir. Siapa yang menetapkan hukumannya? Negara. Nah, itu satu Pak. Selesai. Kemudian yang kedua G. Apa itu G? Dalam bahasa Arab disebut liwat. Lughatan apa? Masdarul lata yuqalu lata rajul wa la wata. Ai amila amala qaumul lut, yakni melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dan kalian sudah tahu semua apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut tadi. Yakni apa? Diperjelas di kitab ini, yakni ilaju dzakarin fi duburi dzakarin au unsa. Ini bahasanya memang vulgar. Memasukkan zakar, nah, lu tidak perlu terjemahkan, ke dalam dubur. Dubur itu yang di belakang. Ya, lubang yang di belakang. Baik kepada duburnya laki-laki atau duburnya perempuan. Ini bahasa kitab. Jadi ulun menyampaikan apa adanya supaya jelas. Nanti kalau tidak disebut tidak jelas. Nah, kalau dia melakukan itu disebut liwat. Apa hukumnya? Ittafaqal fuqaha'u ala anna liwata muharramun. Sepakat para ahli fikih hukumnya haram, li'annahu min aghladzil fawahish. Bahkan dia itu termasuk dalam fahisyah, ya, kekejian yang paling parah. Yang pertama dilakukan oleh kaum Nabi Lut, belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, kaum sebelumnya. Apa hukumnya? Hukum la'id, orang yang melakukan liwat. Nah, di sini ada rincian para ulama. Dhahaba jumhurul fuqaha, sepakat jumhur ahli fikih. Disebut jumhur berarti mayoritas. Berarti ada sebagian yang tidak sepakat. Mengatakan begini, illa anna uqubatal la'iti
hiya uqubatuz zani, bahwa hukum pelaku gay, homoseks itu adalah hukumannya seperti orang yang berzina. Apa hukumannya? Fayurjamul muhsanu wa yujladu ghairuhu. Yang sudah muhsan, yakni yang sudah pernah menikah, itu dirajam. Tubuhnya ditanam separuh tubuh lalu dilempari dengan batu. Nah, dilempar, dirajam. Nah, syaitan itu termasuk yang dirajam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim itu satu akar kata. Yang dilaknat. Dan dijilid, dicambuk kalau 100 kali kalau dia belum pernah menikah sebelumnya. Ini menurut jumhur ahli fikih. Kenapa? Li'annahu zina. Jadi kata mereka alasannya karena liwat itu disamakan dengan zina. Nah, tapi di sini ada sedikit rincian. Wa man fa'ala liwata fi 'abdihi au amatihi au mankuhatihi la yajibu 'alaihi al-had. Tapi kalau yang melakukan itu terhadap istrinya, budaknya, budak perempuannya atau orang yang dinikahinya tadi istri, maka tidak ada kewajiban had bittifaqil Hanafiyah, menurut kesepakatan ulama mazhab Hanafi, wa innama yu'azzaru lintikabihil mahzur. Tapi tetap dihukum dengan takzir, tapi tidak dengan had. Nah, takzirnya apa? Terserah kepala negara, terserah hakim. Itu kalau menurut pendapat mazhab Hanafi. Baik. Lalu ada pendapat dalam mazhab Maliki. Wa dhahabal Malikiyatu ila anna man fa'ala fi'la qaum Lutin rujimal fa'ilu wal maf'ul bihi. Jadi kata mazhab Maliki, dirajam baik fa'il ini yang subjek, yakni yang sebagai laki-lakinya, wal maf'ul bih maupun objeknya, yakni yang berlaku sebagai perempuannya, ya, yang tadi yang didatangi duburnya itu, sawa'un kana muhsaini aw ghaira muhsaini. Jadi kalau dalam mazhab Maliki disamakan, mau dia itu muhsan, sudah menikah atau belum menikah, sama-sama dirajam. Kalau tadi jumhur mengatakan kalau muhsan dirajam, yang ghairu muhsan dicambuk karena sama dengan zina. Mazhab Maliki sama, mau muhsan kah ghairu muhsan, sudah menikah atau belum menikah, sama-sama dirajam. Nah, tapi wa innama yushtaratu taklifu fihima, tapi disyaratkan sudah taklif yang melakukan itu. Yakni apa? Dia itu sudah baligh, bukan anak-anak. Yang kedua, dia itu melakukannya itu dengan sadar, bukan dipaksa. Para pelaku pedofil itu, Pak, banyak membohongi anak-anak. Nah, anak-anak itu dalam kondisi dipaksa. Nah, berarti nggak masuk dalam kategori ini. Wala yushtaratul Islam wala huriyah, dan tidak disyaratkan dia harus Islam atau bukan Islam. Jadi non muslim pun diterapkan hukuman ini. Wala huriyah, dan tidak disyaratkan dia harus merdeka. Jadi budak juga diperlakukan hal ini. Baik. Sementara satu lagi mazhab Syafi'i, wal madhhabu 'inda Syafi'iyah. Adapun pendapat dalam mazhab Syafi'i, annahu yajibu bil liwati hadduz zina. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumannya seperti yang pertama tadi. Ini menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, yakni diperlakukan sebagaimana pelaku zina. Dirajam kalau sudah menikah, dicambuk kalau belum menikah. Wa fi qaulin, tapi menurut satu pendapat lain dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini biasa, Pak. Kalau kita belajar fikih, dalam satu mazhab beda pendapat antar ulama mazhab itu biasa. Dalam mazhab Syafi'i terbagi dua pendapat biasa. Nah, itu. Tapi nanti dalam mazhab Syafi'i ada yang pendapat mu'tamad, ada yang istilahnya ghairu mu'tamad atau istilahnya muqabil. Dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, yuqtalul fa'ilu muhsanan kana au ghairuhu. Jadi pelakunya, subjeknya itu dibunuh, baik dia muhsan ataukah tidak muhsan. Dalilnya apa? Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Abbas. Jadi kata Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil Lut, siapa di antara kalian yang mendapati perbuatan kaum Nabi Lut, yakni homoseks tadi, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah, baik sebagai subjeknya, ya laki-lakinya berperilaku sebagai laki-laki, atau objeknya perempuannya. Nah, rinciannya demikian. Nah, ini selesai. Lalu kemudian ada satu bahasa dalam kitab-kitab fikih itu, bahasan tentang khunsa. Nah, kadang-kadang kelompok liberal itu memasukkan khunsa itu, Pak, untuk mengatakan bahwa perilaku seks menyimpang, lesbi atau gay itu kata mereka boleh, karena dalam bahasan fikih itu juga ada khunsa.
Nah, tapi saya jelaskan nanti ini supaya jelas duduk persoalannya. Beda persoalannya. Khunsa itu apa sih? Man lahu alatar rijal wan nisa. Orang yang lahir ke dunia, begitu lahir dia punya dua alat kelamin. Ada alat kelamin laki-laki, ada alat kelamin perempuan. Dia nggak pesen, Pak. Sebagaimana ulun nggak pesen Abah Jawa Mama Banjar. Kalau boleh pesen, saya pengen bapak saya Arab, ibu saya Turki. Ya lah, Pak. Ini akibat beli umrah, Pak. Terlihat Arab dan Turki aja. Itu kalau saya boleh milih, masalahnya kan kita nggak milih, nggak bisa milih, dan kita tidak dihisap, kita tidak ditanya, Wahyudi, kenapa bapakmu Jawa, ibumu Banjar, jadilah kamu Jarwo, Banjar Jawa. Ya itu kan ketetapan Engkau ya Allah. Kita sabar saja menerima ketetapan itu. Nah, ini termasuk ini, lahir punya dua alat kelamin. Aw man laisa lahu syai'un minhuma aslan, atau sebaliknya khunsa itu lahir nggak punya dua alat kelamin. Walahu saqbun yakhruju minhul baul, dia cuma ada lubang untuk keluar air kemih, tapi tidak ada alat kelaminnya. Nah, yang bapak-bapak ngerti itu supaya. Nah, lalu dalam bahasan fikih itu ada dua macam khunsa. Ada yang disebut dengan khunsa ghairu muskil, dan yang kedua khunsa muskil. Apa itu khunsa ghairu muskil? Khunsa yang punya dua alat kelamin tapi masih bisa dicari solusinya, sehingga nanti ditentukan dia ini laki-laki atau perempuan. Yang kedua muskil. Muskil ternyata berat, sulit, muskilah, sulit dicari jalan keluarnya dulu, Pak. Tapi kalau sekarang relatif mudah. Bagaimana untuk yang ghairu muskil, yang bisa dicari solusinya? Dhahaba jumhurul fuqaha, pendapat jumhur ahli fikih, ila annal khunsa qabla al-bulugh, kalau dia belum balik, in bala minadz zakar fagulam. Dilihat, kalau ternyata ini punya dua alat kelamin, laki-laki perempuan, ketika dia kencing, ketika dia buang air, dilihat dia keluar dari mana. Kalau dia keluar dari alat kelamin laki-laki, berarti dia divonis sebagai gulam, laki-laki. Wa in bala minal farji fa unsa, kalau ternyata keluarnya dari alat kelamin perempuan, berarti dia dianggap perempuan, tinggal dioperasi saja. Kalau ternyata dia perempuan, berarti belalainya dipotong. Nah, gitu. Nah, wa in bala minhuma jami'an. Jadi persoalan sekarang, kalau ternyata keluar dari kedua-duanya, dari belalainya keluar, dari itunya keluar juga. Nah, ini gimana nih? Kata para ulama, fal hukmu lil asbaq. Maka dilihat ketika keluar itu mana yang duluan keluar. Dia mau pipis, buang air kecil. Dilihat, oh ternyata kok keluar dari zakar. Oh berarti dia divonis sebagai laki-laki. Sama-sama keluar, tapi dilihat mana yang asbaq, mana yang duluan. Begitu Pak, Islam mengatur sangat rinci, sangat detail. Kemudian wa in istawa. Nah, muncul lagi persoalan. Ternyata bareng. Keluar kedua-duanya, waktunya bersamaan. Dicek berkali-kali, selalu bersamaan. Istawa fadhahabal malikiyah wa hanabilah, madhab maliki dan madhab hambali, wa Abu Yusuf, ini murid dari Imam Abu Hanifah, wa Muhammad bin Hanafiyah, ila tibaril kasrah. Dilihat mana yang paling banyak. Ini sama-sama keluar, dan keluarnya bareng. Dilihat, ditakar mana yang paling banyak air kencingnya. Kalau ternyata lebih banyak keluar dari alat kelamin laki-laki, berarti statusnya dia laki-laki. Sisanya tinggal dioperasi. Nah, dulu Dorse Galatama saya nggak tahu itu prosesnya begitu apa enggak. Yang meninggal, Pak. Ya, Dorse Galatama. Apakah begitu? Kalau secara fikih begitu aturannya. Dilihat. Jadi nggak semau dia, saya ini kayaknya lebih cocok jadi perempuan. Nggak bisa begitu. Itu ngikuti hawa nafsu namanya. Padahal Islam datang untuk mengontrol hawa nafsu. Para ulama menjelaskan begitu. Tadi malah rinciannya, yang pertama dilihat keluarnya dari mana. Kalau dari alat kelamin laki-laki, berarti dia divonis laki-laki. Kalau ternyata keluar keduanya, dilihat mana yang duluan. Nah, kalau ternyata keluarnya bareng, dilihat yang paling banyak kadarnya. Itu namanya ghairu muskil. Yang kedua ada yang muskil. Muskil tadi, ya tadi keluarnya bareng, jumlahnya banyaknya sama. Nah, itu muskil, repot. Nah, yarul Hanafiyah wa Syafi'iyah. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, dia itu aurat khunsa seperti ini dianggap sebagai auratnya mar'ah, perempuan.
Wayarul Malikiyah, sedangkan ulama madzhab Malikiyah wa huwa madzhab lada Syafi'iyah, menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, annahu yamtani'un nikah fi haqqihi minal jihatain, enggak boleh nikah. Tapi ada yang lain yang berpendapat, Ibnu Munzir berpendapat, ulama madzhab Syafi'i, dia boleh menikah, bahkan dia boleh memilih nanti dia itu mau sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, tapi sebenarnya yang muskil ini, Pak, seperti saya sampaikan tadi, kalau di zaman sekarang rasanya itu sudah nggak muskil lagi. Kenapa? Kan bisa dilihat nanti ke dalam. Dia punya apa gitu. Di luar punya 2 alat, tapi di dalam ternyata dia punya testis, tidak punya ovarium. Ovarium itu dapurnya sel telur. Oh, berarti dia laki-laki. Didapati di dalamnya ovarium, indung telur, sekaligus ada tubo palopi, saluran gitu. Nah, berarti dia perempuan. Dia punya rahim, perempuan. Jadi kalau dulu mungkin nggak bisa menetapkan begitu, kalau sekarang sudah bisa. Jadi yang muskil itu sekarang sudah bisa dibawa ke yang ghairu muskil. Sedikit ulang lanjutkan. Sedangkan transgender itu adalah sudah 3 Pak ya, yang lesbi, gay, kemudian apa tadi, biseksual, punya 2 alat, lalu yang ketiga transgender. Transgender itu pindah kelamin. Jadi seorang yang bertransisi di antara 2 orientasi seksual dan menggunakan hormon seksual atau jalan operasi, kemudian memindahkan atau memodifikasi alat kelaminnya dan organ-organ reproduksinya. Nah, ini MUI memfatwakan begini. Yang pertama, kalau tujuannya adalah untuk menyempurnakan kelamin yang dibenarkan bagi yang berkelamin ganda, seperti yang tadi, yang ghairu muskil, dengan ganti kelamin atau memperjelas kelamin itu menjadi jelas bagi dia, hukumnya boleh. Punya 2 tadi. Setelah dilihat ke dalam ternyata dia punya testis misalkan. Oh, berarti dia laki-laki. Maka dioperasi supaya jadi laki-laki. Itu boleh. Tapi kalau dia dengan sengaja menukar atau mengubah kelamin pria jadi wanita dan sebaliknya, maka itu tidak boleh. Itu ada artis kan laki-laki operasi cantik, bahkan lebih cantik dari perempuan. Siapa namanya itu lupa. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah Islam mendetailkan tentang 4 hal ini, menjelaskan keharamannya sekaligus menjelaskan hukumannya kalau itu dilanggar. Nah, bandingkan dengan hukum negara kita hingga hari ini tuh belum ada aturan hukumnya. Islam 1400 tahun yang lalu sudah ada aturannya. Maka sebenarnya masalah kelainan seksual ini hanya akan bisa tuntas ya, atau minimal bisa ditekan dengan efektif itu jika syariat Islam diterapkan. Sulit kita membayangkan di alam demokrasi yang serba boleh ini, di alam di mana perilaku menyimpang itu dianggap dijamin oleh hak asasi manusia, itu bisa ditekan. Akan sulit rasanya. Yang terjadi justru terus berkembang. Disinilah kita tidak bosan-bosannya selalu menyerukan agar kita ini menerapkan syariat Islam, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, tapi dalam hal berbangsa dan bernegara. Dan jangan dianggap sebagai ini sebuah ancaman. Keliru kalau disebut ancaman. Justru kita itu ingin menawarkan solusi atas persoalan bangsa kita ini. Yang tadi angka-angkanya sudah belum sebut. Di Jawa Barat ada 300.000 lebih, di Jawa Tengah 200.000 lebih tadi itu, di Jakarta 27.000 lebih. Nah, kita miriskan itu. Lalu bagaimana kalau ternyata aturan hukumnya nggak ada? Nah, kita menawarkan Islam sebagai solusi atas persoalan bangsa ini. Jadi jangan kita nawarkan syariat Islam disebut radikal, disebut ekstremis. Sekarang ada istilah baru, Pak, segresi. Ya, Ustaz UAS itu nggak boleh masuk Singapura. Nah, ini beda istilah. Ada yang mengatakan ditolak masuk, ada yang mengatakan dideportasi. Menurut UAS dideportasi karena sudah masuk dan sudah punya izin-izin lengkap. Nah, alasan penolakannya salah satunya karena segresi, karena menimbulkan pergesekan antar agama. Nah, jadi padahal yang kita ingin tawarkan ini syariat Islam, yang syariat Islam itu solusi atas problem manusia seluruhnya, bukan hanya orang Islam, tapi seluruh manusia. Karena Allah zat yang paling mengerti hakikat manusia. Ibarat adonan, Allah itu yang membuat adonan terhadap diri kita. Allah yang mengolah proses itu sampai jadi. Jadi Allah tahu persis siapa diri kita. Maka Allah sajalah yang tahu persis aturan hidup untuk kita. Maka saya kira wajar, logis, masuk akal kalau kita terus dan terus menawarkan syariat Islam sebagai solusi atas
problematika bangsa kita, ya, tidak hanya untuk kaum muslimin tapi untuk seluruh umat manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendukung penegakan syariat Islam. Meskipun itu tidak di zaman kita, mudah-mudahan itu bisa wujud di zaman anak cucu kita. Walaupun kita belum bisa berjuang terjun, paling tidak kita tidak menghalangi. Ya, paling tidak kita tidak menghalang-halangi. Saya ngomong begini ini bisa dicap radikal, jangan diundang lagi. Nah, Pak Ikhwan aja lagi kuat-kuatan. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.